Bapak Ibu Saudara semuanya, menjumpai Anda kembali dalam program Everyday with Jesus. Saya hendak menceritakan sebuah pengalaman ketika saya mengamati bagaimana anak saya yang pada waktu itu masih TK, dia belajar menulis rapi di buku. Seperti pelajaran menulis, kita juga mengalami di masa dulu juga. Jadi guru biasanya akan menuliskan satu kalimat di baris paling atas, lalu kemudian anak harus mengikuti tulisan guru itu. Mulai dari baris pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya hingga satu halaman. Yang menarik yang saya amati adalah seperti ini, bahwa tulisan anak saya itu di baris kedua itu bisa mirip dengan tulisan gurunya. Di baris ketiga juga mirip, tetapi makin ke bawah tulisan anak saya makin jelek dan semakin tidak mirip dengan tulisan yang dicontohkan oleh gurunya. Kenapa itu terjadi? Kemungkinan yang pertama, anak saya sudah capek. Jadi cara dia menulis mungkin sudah salah-salah. Kemungkinan yang kedua, anak saya mungkin sudah bosan. Yang ditulis kok sama, itu aja. Tapi kemungkinan yang ketiga, ini cukup masuk akal. Karena anak saya mungkin tidak mencontoh tulisan gurunya yang paling atas, tetapi dia mencontoh tulisan yang di atasnya. Tahu maksud saya? Jadi di baris kedua dia mencontoh tulisan gurunya di baris pertama. Di baris ketiga dia mencontoh tulisan baris kedua. Sehingga kalau dia sudah mencapai baris ke-10 misalnya, yang dicontoh bukan tulisan gurunya di baris pertama, melainkan di baris ke-9. Tentu saja kualitasnya akan terus menurun sehingga tidak sama lagi dengan tulisan yang dicontohkan gurunya. Apa yang hendak saya sampaikan melalui kisah sederhana ini? Sebetulnya teladan yang harus kita ikuti, teladan utama dalam hidup ini adalah Tuhan Yesus. Bolehkah kita meneladani orang-orang yang kita anggap bagus, orang-orang yang kita anggap hebat? Tentu saja boleh, tetapi jangan sampai itu menggantikan Kristus sebagai teladan utama dalam hidup kita. Kalau kita mencontoh, meneladani orang, lalu kemudian menjadikan itu patokan yang utama, saya khawatir yang terjadi nanti seperti ketika anak saya belajar menulis itu. Nanti kualitasnya lama-kelamaan akan terus menurun. Kenapa? Manusia tidak ada yang sempurna. Pemimpin kita juga tidak sempurna. Dan bayangkan kalau pemimpin justru menjadi satu-satunya patokan dalam hidup kita, satu kali kita mungkin akan menjadi orang yang sangat kecewa. Belajarlah menempatkan Kristus sebagai teladan utama. Pemimpin rohani, orang-orang yang kita anggap hebat, mampu, para mentor kita perlu belajar dari mereka. Tapi jangan pernah mereka menggantikan Kristus sebagai teladan yang utama. Firman Tuhan mengajar kita semuanya, supaya kita serupa dengan Kristus, maka kita harus mengikuti jejak Kristus. Jadi Kristus harus menjadi patokan utama dalam hidup kita. Bagaimana mungkin kita bisa serupa dengan Yesus, tetapi patokan kita, orang-orang yang kita idolakan. Ingat, manusia tetaplah orang dengan kelebihan, dan pada saat yang sama dengan kelemahan. Bolehkah kita mencontoh? Tentu saja boleh. Yang baik kita ambil, yang lemah kita abaikan. Tapi untuk menjadikan patokan yang utama harus tetap Kristus. Kenapa? Karena Kristus tidak ada kelemahan. Semua yang baik ada padanya. Jadi kalau Kristus menjadi patokan yang utama, amanlah kita dan hidup kita akan semakin mirip dengannya. Tuhan berkati.